Amin. Sehingga pada pagi hari ini kita boleh datang kembali untuk memuji Tuhan kita. Mari semua sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita tutup kedua mata kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pagi yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Kami masih bisa Kau berikan kesempatan untuk memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kau sucikan dari awal hingga akhir sehingga semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Saudara dan jemaat, untuk kita bangkit berdiri, mari kita puji nama Tuhan karena kita selalu bersyukur kepada-Nya dan bawa pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu kekal
muliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena di dalam Tuhan kita temukan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Dunia tidak sanggup berikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan sanggup berikan sukacita untuk kita. Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan dari awal lagi, dalammu ku temukan sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mendampingi setiap langkah kita. Amin. Amin. Kita katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan kita sukacita. Amin. Amin. Dalam Tuhan selalu ada sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Haleluya. Mari semua saat ini kita benar siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, kami tidak pernah menyesal Tuhan ketika kami memilih Engkau untuk menjadi juru selamat kami, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau Engkau memilih kami ya Bapa untuk menjadi alat-Mu dalam dunia ini, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, Tuhan. Kami percaya Yesus ya Bapa, apapun yang kami kerjakan di dalam Engkau, Tuhan, Engkau ada menyertai Tuhan, dan Engkau pasti akan memberikan kepada setiap kami mahkota kehidupan. Terima kasih Yesus. Mengiring Yesus
saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita renungkan kembali pujian ini, kita bawa dalam doa kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Amin. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur. Inilah setiap ucapan doa kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah melalui pujian ini Tuhan, inilah pergumulan hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Yesus Tuhan. Sampai ku dapat mahkota melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
setiap menit, bahkan setiap detik Tuhan. Kami perlu Engkau menuntun setiap jalan-jalan kami setiap harinya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap jam, menit, detik pun Tuhan Kau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati setiap jam Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Ku datang Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkati. Kami datang kepadamu Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Benar Tuhan, setiap jam kami perlu Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini doa-doa kami Tuhan. Melalui setiap mazmur, pujian yang kami sampaikan Tuhan, biarlah ini menjadi setiap kerinduan hati anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap jam Tuhan, Engkau ada selalu berserta dalam keluarga kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan? Saya percaya dimanapun kita berada, ada rahmat Tuhan, ada berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kita. Puji syukur kita menaikkan dalam hadirat Tuhan. Kalau pagi hari ini kita sudah memuji menyembah Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan, kita sudah mengangkat pujian buat Tuhan. Kini saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari satukan hati, satukan pikiran, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kebaikan-Mu kami rasakan, kebaikan-Mu kami terima Tuhan. Begitu luar biasa dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang memelihara kami dimanapun kami berada. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami berkati Tuhan, firman yang kami dengar tidak hanya kami mengerti, tapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami menjadi lebih baik lagi Tuhan, serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapaknya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada pagi hari ini ialah dalam kelemahanku, kuasa-Mu menjadi sempurna. Dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya akan ambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 37. Lukas
pasal yang pertama ayat 37. Demikianlah firman Tuhan, ayat yang singkat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya bacakan sekali lagi, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Allah kita, Allah yang tidak terbatas. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Sedangkan kita manusia biasa, penuh dengan keterbatasan. Dan Allah yang tidak terbatas itu sangat mengasihi kita, sehingga kasihnya kepada kita membuat kita yang terbatas, kita yang biasa mendapat kasih karunia, sehingga kita pun luar biasa. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Kita dapat melakukan yang lebih banyak ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita mendapat hak istimewa, mendapat privilege daripada Tuhan, sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Hidup kita layaknya seperti pohon anggur, dan anggur harus tinggal di ranting yang nempel kepada pokok anggur. Kalau ranting itu tidak tinggal dalam pokok anggur, anggurnya tidak berbuah. Kita harus tinggal dalam Kristus, dan Kristus tinggal dalam kita, maka kita dapat berbuah banyak. Kita dapat berbuat banyak. Kalau kita tinggal di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita mau baca firman Tuhan. Yohanes pasal 15, ayat yang keempat sampai yang kelima. Dikatakan demikian, tinggal di dalam aku di sini adalah Tuhan, dan Tuhan dalam kamu, saudara dan saya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dia harus nempel pada pokok anggur. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu, saudara dan saya, tidak berbuah. Jikalau saudara dan saya tidak tinggal di dalam Kristus, dikatakan akulah pokok anggur, Tuhanlah pokok anggur, dan saudara dan saya, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam Kristus, dan Kristus di dalam dia, di dalam kita, kita berbuah banyak. Sebab di luar Tuhan kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau hari ini kita bisa berbuat sesuatu, kita bisa menghasilkan sesuatu, kita bisa diberkati Tuhan, itu karena kita tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus karena kasihnya dia mau tinggal dalam kehidupan kita. Karena kasihnya dia mau mati untuk kita. Padahal kita harusnya menjadi santapan maut. Kita harusnya menemui kata binasa, tapi kita menemui hidup kekal. Kita bisa diberkati Tuhan karena kasihnya kepada kita. Dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, kuasanya Tuhan menjadi sempurna. Sempurna melingkupi setiap kita, sehingga kita bisa berbuah. Kita bisa berbuat banyak. Kita bisa berbuat sesuatu. Nah, kita mau. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah berikan kita hidup kepada kita, kita menjadi hidup yang kekal, kita tidak binasa. Yuk kita harus berbuat yang baik, berbuat yang benar, berbuat yang menyenangkan hati Tuhan, yang berguna untuk orang lain. Haleluya. Ada amin. Ini kunci orang Kristen. Kalau kita manusia biasa, kita lemah, kita terbatas. Ayo kita mau pandang dia yang luar biasa, yang tidak terbatas, dan kuasanya menjadi sempurna atas kita ketika kita dalam kelemahan kita, ketika dalam ketidakberdayaan kita, kuasanya menjadi sempurna. Nah, oleh sebab itu, apabila kita tidak tinggal dalam Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena kita terbatas, kita lemah, dan Tuhan ingin berkarya di tengah kelemahan kita. Ketika kita lemah, kita bisa bilang kita kuat. Ketika kita miskin, kita bisa bilang kita kaya. Karena ada Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena Yesus Kristus, dia mau berkarya atas hidup setiap kita. Ketika dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, ada Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus itu mau berkarya di hidup setiap kita, sehingga hidup kita begitu bermanfaat. Nah, oleh sebab itu, dia Allah yang mau berkarya di tengah-tengah kita. Ketika kita lemah, kita kuat.
Nah, Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ke 10, dikatakan ada duri dalam daging, ada kelemahan, dikatakan ada utusan iblis yang mengocoknya. Kita bisa berkata mungkin karena matanya yang waktu itu Tuhan menampakkan diri, dia pakai cahaya yang begitu luar biasa sehingga Saulus dibutakan waktu itu. Mungkin itulah yang membuat dia merasa dirinya lemah. Karena dia harus menulis kitab di tengah-tengah malam, dia harus didera, dia harus dianiaya. Dia dalam kesulitan dalam hidup ini, begitu siksaan yang luar biasa yang Paulus dapatkan, sehingga Paulus bilang apa? Ada duri dalam dagingku. Ada kelemahan dalam hidupku. Kita mau baca sama-sama di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka Paulus bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab, perhatikan baik-baik, jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena dalam kelemahan kita, kuasa Kristus berkarya dalam kehidupan setiap kita. Kuasanya menjadi sempurna, akan menguatkan kita sehingga kita bisa bilang, aku kuat, aku kuat, aku bisa. Meskipun kita dalam kelemahan, ada Tuhan yang menguatkan kita. Kuasanya menjadi sempurna akan atas hidup setiap kita. Coba kita bayangkan ayat ini. Tuhan yang bisa melakukan begitu banyak mukjizat. Tuhan yang begitu luar biasa. Katanya iman sebiji sawi bisa mindahin gunung. Tuhan yang bebasin bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan yang bisa belah laut. Tuhan yang bisa meruntuhkan Yeriko. Tuhan yang bisa membuat Gideon menang dengan 300 orang prajurit. Allah yang sanggup melawan maut, bangkit dari kubur. Tetapi dia menitipkan duri dalam daging, dalam kehidupan Paulus. Duri yang begitu kecil dititipkan kepada Paulus. Supaya apa? Supaya Paulus jangan meninggikan diri. Dan dia menyadari itu. Yang membuat kuasa Tuhan tidak sempurna adalah ketika kita meninggikan diri kita. Ketika kita sombong, itu yang membuat kuasa Tuhan tidak bekerja. Bayangkan Paulus bisa protes, Tuhan, aku mau duri ini hilang supaya aku lebih maksimal melayani Engkau, Tuhan. Supaya aku lebih luar biasa melayani Engkau. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanmu. Artinya Tuhan izinkan ada duri itu, Tuhan izinkan ada kelemahan itu, supaya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Tuhan yang memberkati kita yang biasa aja, supaya Tuhan yang menjadi luar biasa. Biarlah kita semakin kecil, Tuhan semakin besar. Tuhan semakin dipermuliakan, Tuhan semakin disanjung tinggi. Itulah yang akan membuat kita menjadi kuat. Oleh sebab itu, memang seizin Tuhan ada duri dalam daging Paulus. Begitu pula dalam kehidupan setiap kita, ada duri dalam daging setiap kita yang memang sengaja Tuhan titipkan. Untuk apa? Kenapa Tuhan berikan kelemahan? Kenapa Tuhan berikan duri itu? Kenapa Tuhan berikan keterbatasan dalam kehidupan kita? Ya, pertama agar supaya kita selalu bergantung dan berserah kepada Tuhan. Tentu saja ada alasan. Yang pertama alasannya apa? Supaya kita bergantung dan berserah kepada Tuhan. Supaya kita selalu berserah dan bergantung, berharap kepada Tuhan. Orang yang selalu bergantung, berserah kepada Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Dan Tuhan berikan kelemahan supaya kita bergantung dan berserah pada Tuhan. Saudara tahu, saya pernah ketemu dengan orang yang sudah berusia senja 78 tahun.
Dan dia bilang katanya, tongkat di tangan dia udah 16 tahun tidak pernah lepas dari tangan dia. Kecuali dia lagi makan. Dia lagi duduk makan, tongkatnya lepas. Kalau dia kemana-mana, ke kamar mandi, dia ke kamar tidur, dia pergi keluar rumah, di dalam rumah, tidur aja tongkatnya dipegang di tangan kanan dia. Dia nggak bisa hidup tanpa tongkatnya. Karena apa? Karena kalau dia nggak ada tongkat, dia jatuh. Kakinya udah nggak kuat lagi. Kaki kanannya udah gak kuat lagi. Nah, tongkat itu jadi ganti kaki kanannya dia. Kalau tongkat itu hilang, wah dia stres. Dia bingung, dia gak bisa ngapa-ngapain. Kalau tongkatnya hilang, dia gak bisa ngapa-ngapain, dia lemah. Dia bergantung kepada tongkat itu. Seperti itulah kita harus bergantung kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita gak bisa. Tanpa Tuhan rasanya tidak mungkin. Kenapa? Karena kita terbatas, kita lemah, kita biasa, kita butuh Tuhan yang luar biasa memimpin hidup kita sehingga hidup kita semakin luar biasa. Tentu saja Tuhan titipkan duri dalam hidup setiap kita supaya kita apa? Bergantung kepada Tuhan. Tahu lemah, tahu nggak berdaya, cari Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau pagi-pagi kita melek mata, kita mau coba, kita mau cari Tuhan. Melek mata pagi-pagi kita mau menghadap kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau kerja Tuhan. Aku sadar aku biasa, tapi aku mau Tuhan. Hari ini aku mau luar biasa, karena Allah di pihakku. Karena Allah besertaku. Berserah, serahkan dirimu kepada Tuhan. Serahkan segala masalahmu kepada Tuhan. Serahkan segala-galanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang atur, biar Tuhan yang pelihara setiap kita. Orang yang bergantung berserah pada Tuhan, ia mudah menentukan prioritas dalam hidupnya. Jelas. Kalau orang yang bergantung berserah, prioritasnya adalah apa? Tuhan. Enggak ada Tuhan, saya nggak bisa. Jelas. Dia adalah orang yang menentukan prioritas dalam hidupnya. Gak mudah untuk menentukan mana yang harus saya cari. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya, maka semua ditambahkan kepada setiap kita. Carilah dahulu, prioritaskan dahulu Tuhan. Nah, apa yang kita utamakan dalam kehidupan ini? Ya Tuhan. Cari Tuhan. Ketika kita mulai hari, kita selalu mulai dengan Tuhan. Sadar akan kelemahan, sadar akan keterbatasan kita, membuat kita harus bergantung, bersandar, berserah kepada Tuhan. Kayak si Om itu, 16 tahun tongkat di tangan dia. Nggak bisa lepas, kalau lepas jatuh. Dia apa-apa cari tongkat, apa-apa cari tongkat, bangun tidur cari tongkat. Apa-apa cari tongkat. Nggak ada tongkat, dia jatuh. Seperti itulah harusnya hidup kita dengan Tuhan. Tanpa Tuhan saya jatuh. Tanpa Tuhan saya tidak mungkin. Tanpa Tuhan saya nggak bisa. Oleh sebab itu, kita harus bergantung, bersandar, berserah kepada Tuhan. Pagi-pagi bangun tidur, cari Tuhan. Kenapa? Karena kita mau mulai hari. Sepanjang hari kita nggak tahu apa yang terjadi. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam sekolah kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Kita perlu Tuhan. Oleh sebab itu Yesus punya teladan. Markus pertama ayat 35 berkata, pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan baik-baik, ini Yesus mau melayani Tuhan. Yesus mau berkeliling di Galilea melakukan begitu banyak mukjizat. Yang Yesus lakukan pertama kali adalah apa? Dia pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun. Ia bangun. Yesus nggak mager. Dia bangun, dia pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berdoa di sana, dia mencari Tuhan. Dia mencari hadirat Tuhan. Dia mencari hadirat Tuhan. Dia merasa dia ini Yesus, tapi dia masih perlu hadirat Bapaknya. Dia perlu hadirat Tuhan. Dia perlu lawatan Tuhan. Kita pun demikian. Apa yang hari ini kita rasakan, apa yang hari ini kita keluhkan, apa yang hari ini masalah kita, pasti kita bisa lakukan semua hal asal kita mencari Tuhan, pandang wajah Tuhan, cari wajah Kristus, sehingga kita Tuhan pakai secara luar biasa. Haleluya. Yuk kita mau bergantung, berserah, bersandar kepada Tuhan.
Jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kepintarannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan apa? Dirinya sendiri. Yang mengandalkan dirinya sendiri. Kita mau andalkan Tuhan. Kita mau andalkan Tuhan. Kita mau andalkan hikmat daripada Tuhan. Kuasa daripada Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan begitu banyak perkara yang besar. Kita sadar kita lemah. Kita sadar kita gak berdaya. Kita perlu Tuhan. Itulah kenapa Tuhan berikan kelemahan dan keterbatasan dalam kehidupan kita. Supaya kita bergantung besar pada Tuhan. Yang kedua, agar kita selalu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita kuat, kita hebat, kita lupa Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan ada kelemahan, ada keterbatasan. Supaya kita selalu belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita baca Paulus berseru 3 kali. Untuk Tuhan menghalau utusan iblis yang mengocohnya. Duri dalam daging. Tapi Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku. Sebab dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Ya. Tuhan mau membuat Paulus. Tuhan mau membuat Paulus menjadi luar biasa. Menjadi lebih hebat lagi. Tuhan izinkan ada duri yang kecil itu dalam diri Paulus. Tuhan izinkan duri itu supaya Paulus apa? Merendahkan diri. Dia tidak memegahkan diri. Dia merendahkan diri. Firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Yakobus 4 ayat 10 berkata juga demikian, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kenapa Tuhan titipkan duri itu sama kita hari ini? Supaya kita belajar merendahkan diri. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak congkak. Supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri. Supaya kita tidak memegah diri. Itulah kenapa Tuhan izinkan ada kelemahan, ada duri dalam setiap hidup kita. Supaya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sulit kadang-kadang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita sombong, kita bilang Tuhan, berkati saya mau ada proyek A, saya mau ada proyek B. Jelas gak bisa, kenapa? Karena kita sombong. Kita harus bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong aku. Bantu hambamu ini Tuhan yang gak berdaya Tuhan. Bantu hambamu ini Tuhan. Aku punya proyek A, proyek B, proyek C. Tuhan tolong. Aku mau buka toko hari ini Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan aku mau belajar. Tuhan aku mau sekolah. Aku mau ujian Tuhan. Tuhan aku gak ada apa-apanya Tuhan. Bantu aku Tuhan. Rendahkan dirimu. Orang yang rendahkan diri artinya dia menghormati Tuhan. Orang yang menghormati artinya dia adalah yang menghormati, artinya dia meninggikan Tuhan. Dia semakin rendah. Kalau kita menghormati orang artinya kita meninggikan orang itu. Kita yang merendahkan diri. Orang yang merendahkan diri artinya orang yang hormat sama Tuhan. Gak heran kenapa Musa, Ayub, Salomo, Daud, Maria, Paulus begitu ditinggikan Tuhan. Karena mereka orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Musa bilang apa? Kenyangkanlah diri di pagi hari dengan kasih setiamu supaya aku bersorak sepanjang hari-hariku. Dia masih mencari kasih setia Tuhan. Meskipun dia adalah orang yang luar biasa. Salomo begitu kaya, dia bilang apa? Aku ini bodoh. Dia bilang sama Tuhan, aku ini bodoh. Aku ini kurang hikmat. Padahal Salomo orang yang berhikmat luar biasa. Daud bilang aku ini gak ada apa-apanya Tuhan. Daud bisa bilang aku gak ada apa-apanya Tuhan. Bawa aku ke dalam air yang tenang. Bawa aku ke rumput yang hijau Tuhan. Dia gak ada apa-apa, dia sadar. Maria dia katakan apa? Dia bilang Tuhan, jadilah padamu sesuai kehendakmu, aku ini hambamu. Aku ikut aja Tuhan. Dia begitu menghormati Tuhan. Paulus begitu menghormati Tuhan. Dia bilang aku gak mau bermegah diri. Biar aku dalam kelemahan, biar kuasa Tuhan semakin sempurna. Kuasa Tuhan semakin ditinggikan. Mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab itu rendahkan diri di hadapan Tuhan dalam segala sikap kita. Dalam ibadah kita, dalam apapun yang kita lakukan buat Tuhan, dalam pelayanan kita, hormati Tuhan. Dalam apapun yang kita lakukan, itu adalah ciri orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia hormati Tuhan.
dia hormati pelayanannya, dia hormati ibadahnya, dia menghormati kebaktian, dia menghormati jam doanya, dia menghormati Tuhan dengan jam saat teduhnya. Hormati Tuhan dengan engkau menghormati apa? Kita menghormati diri sendiri, kita menghormati Tuhan. Kita rawat diri kita, kita mengasihi orang lain, kita menghormati Tuhan. Kita mengasihi keluarga kita, kita mengasihi jemaat, kita menghormati Tuhan. Itulah sikap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hormat sama Tuhan, hormati Tuhan. Seperti kita hormati orang tua kita. Orang tua kita akan sayang sama kita kalau kita hormat sama orang tua kita. Kita merendahkan diri di hadapan orang tua kita. Kalau engkau mau diberkati Tuhan, Bapa di dunia aja kalau kita hormat sama dia, apa yang kita minta dia gak kasih? Saya mau beritahu, kalau kita yang Bapa di dunia, kita anaknya, kita hormat sama dia, kita baik sama dia, perhatian sama dia, hormati dia, kita minta apapun dia kasih. Apalagi kalau kita hormat sama Tuhan, kita respect sama Tuhan, kita bilang kita hormati kebaktian, pujian penyembahan kita hormati Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita hormati Tuhan. Kita nggak sambil main handphone, kita nggak sambil ngapa-ngapain, hormat sama Tuhan, bersekutu sama Tuhan, hormat. Saya mau beritahu, engkau nggak perlu minta. Engkau ada butuh apa, Tuhan pasti berikan pada setiap kita. Haleluya. Ada amin. Ya, kita mau belajar menghormati Tuhan. Itulah kenapa Tuhan izinkan kelemahan, Tuhan izinkan duri, Tuhan izinkan keterbatasan dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, supaya kita bergantung berserah pada Tuhan. Yang kedua, supaya kita selalu belajar merendahkan diri, belajar hormati Tuhan. Tanpa Tuhan saya nggak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya nggak bisa melakukan perkara yang besar. Tapi bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala kebaikan-Mu Bapa. Kami mau belajar di pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar untuk kami mau bergantung dan berserah kepada Engkau Tuhan. Dan kami mau belajar merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, dalam kelemahan kami, dalam ketidakberdayaan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna Tuhan. Ajar kami Bapa, untuk kami bisa merendahkan diri, hormat kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami menghormati tanggung jawab yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, ajar kami untuk kami belajar menghormati apa yang Engkau percayakan pada hidup setiap kami Bapa. Dan kami juga belajar untuk kami mau bergantung berserah kepada-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan, minta kekuatan daripada-Mu Tuhan, minta pertolongan daripada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang mau berkarya dalam kehidupan setiap kami Bapa. Ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami Bapa. Kalau selama ini kami sombong, kami congkak Tuhan, kami mengandalkan kekuatan kami nggak mau lagi Tuhan, kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau berharap berserah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati Tuhan bangsa Indonesia, berkati Jakarta, berkati Tuhan, pulihkan bangsa kami dari pandemi ini Bapak. Biarlah pandemi ini berakhir Tuhan. Biarlah pemulihan terjadi di negara kami, di kota kami tercinta Tuhan. Berkati jemaat-jemaat kami Tuhan semua sekalian Bapak. Biarlah kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Tuhan, tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu hari ini, mereka yang mau punya proyek baru, pekerjaan yang baru Tuhan, mereka yang berbisnis, berusaha, berdagang, Kau berkati mereka luar biasa Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan berkat-Mu, curahkan berkat-Mu Tuhan pada hidup setiap kami Bapa. Kami lemah, kami gak berdaya, tapi kami mau bersama dengan Engkau, kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat-jemaat-Mu yang punya pergumulan dalam doa, Kau yang jawab doa mereka Bapak. Mereka yang merindukan anak, Kau berikan anak yang terbaik buat mereka. Mereka yang merindukan jodoh, Kau berikan jodoh yang terbaik Tuhan. Mereka yang merindukan sesuatu Tuhan, Kau berikan yang terbaik, yang Engkau pilih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami yang punya rencana Tuhan, kami yang punya cita-cita, Engkau yang berikan kepada kami Tuhan, yang Engkau pandang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Jemaat sekalian di hadapan Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat kepada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup-Mu, menyertai pekerjaan-Mu,
menyertai apapun yang kau kerjakan, sekolahmu, studimu, dimanapun kau berada. Tuhan berkati engkau dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang yang kedua kali dan sampai selama-lamanya, menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.